Halo teman-teman semua, apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat sejahtera ya. Tetap jaga kesehatan kalian dalam musim-musim seperti sekarang ini. Kali ini aku mau membahas satu kasus yang terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di kota Fresno, tentang seorang ayah yang narsistik dan mengalami delusi yang parah. Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya saja ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. He was delusional and narcissistic. In a religious sense, did he think he was a deity of some sort? Yes. Definitely. Oh yeah. He said that if you see Jesus Christ, if you see God, you see me. In fact, he was God. That's just the way it was. Marcus Delon Wesson lahir pada tanggal 22 Agustus 1946 di kota Kansas. Ayahnya bernama Benjamin Wesson dan ibunya bernama Carrie Wesson. Dia anak tertua dari 4 bersaudara. Dia dibesarkan sebagai bagian dari gereja Advent hari ke-7. Marcus menyebutkan kalau ibunya adalah seorang yang sangat fanatik terhadap agamanya. Dia sering memaksa anaknya untuk membaca Alkitab setiap hari. Sedangkan ayahnya adalah seorang pengangguran, peminum, dan sering menelantarkan keluarganya sejak Marcus masih kecil. Di awal tahun 1960, keluarga ini pindah ke San Bernardino di California. Setelah dikeluarkan dari SMA, Marcus memutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Darat sebagai petugas medis. Dia melayani di Perang Vietnam dari tahun 1966 hingga 1968. Tak lama setelah meninggalkan militer, Marcus bertemu dengan Rosemary Solorio yang usianya 13 tahun lebih tua dari dirinya dan sudah menjadi ibu dari 8 anak. Di tahun 1971, Solorio melahirkan putra pertama dari Marcus. Di tahun 1974, Marcus mulai melakukan pelecehan seksual terhadap anak tirinya, Elizabeth. Gilanya lagi, Marcus menikahi anak itu saat usianya masih di bawah umur. Dan 4 bulan kemudian, dia pun melahirkan anak pertamanya. Dan akhirnya pasangan itu memiliki total 11 anak. Marcus tidak pernah memiliki pekerjaan tetap. Dia menyuruh anak-anaknya yang sudah dewasa untuk bekerja dan memberikan semua penghasilan mereka kepada dia. Di tahun 1989, Marcus dihukum karena penipuan dan sumpah palsu. Marcus juga sering berlaku kasar terhadap istri dan anak-anaknya. Dia juga mencegah Elizabeth dalam pengasuhan anak-anak mereka. Marcus sendiri yang menyekolahkan anak-anaknya di rumah dan mengajari mereka dari Alkitab tulisan tangannya sendiri, yang mengajarkan kalau Yesus Kristus adalah vampir karena sama-sama abadi. Dan dia juga memberitahu anaknya kalau dirinya itu adalah Tuhan dan meminta mereka untuk memanggilnya sebagai Tuan atau Tuhan. Dia juga mengajari anak-anaknya untuk bersiap menghadapi Armageddon atau akhir zaman dan mengatakan ke anak-anak gadisnya kalau mereka semua itu adalah calon pengantinnya. Anak-anak gadisnya juga tidak diizinkan untuk berbicara dengan saudara laki-laki maupun ibunya. Selama bertahun-tahun, Marcus mencuci otak keluarganya sendiri dengan memberikan ajaran dan kepercayaan yang aneh yang dibuatnya sendiri. Dia juga memperingatkan keluarganya untuk bersiap menghadapi hari akhir, ketika iblis dengan lencana dan seragam biru akan muncul di depan pintu mereka. Sampai saat itu, dia mengasingkan dan mendidik anak-anaknya di rumah dalam serangkaian persembunyian di sepanjang pantai California. Salah satu tempat itu adalah Teluk Tomales di selatan San Francisco, di mana dia menambatkan perahu layar berkarat dan menyembunyikan anak-anak di dalam situ. Gypsy Wesson mengatakan kepada ABC News bahwa ayahnya akan meninggalkan anak-anaknya tanpa pengawasan di kapal selama 4 atau 5 bulan. Mereka harus bersembunyi di bawah geladak kapal sehingga tidak ada yang akan melihat mereka dan bertanya mengapa mereka tidak pergi ke sekolah. Ada juga tempat persembunyian lain di tempat terpencil di pegunungan Santa Cruz. Marcus menyuruh keluarganya untuk mendirikan tenda tentara yang besar di sana. Dan mereka tinggal di tenda kumuh itu selama 12 tahun, jauh dari mata tetangga, pekerja sosial, dan polisi.
sebelum akhirnya keluarga ini pindah ke kota Fresno. Pada tanggal 12 Maret 2004, polisi yang sedang melakukan patroli rutin melihat ada beberapa anggota keluarga dari Markus memberontak terhadapnya. Mereka berkumpul di depan rumah Markus untuk menuntut pembebasan anak-anak mereka. Tapi Markus keberatan untuk melepaskan anak-anak itu dan tetap menyekap mereka di dalam rumah. Markus berdiri di depan pintu dan memberitahu para wanita itu bahwa dia tidak akan menyerahkan anak-anaknya. Dia juga dengan tenang bilang polisi kalau dia akan bekerja sama. Kemudian dia masuk menghilang ke dalam rumah. Di dalam rumah terdapat Keani Wesen dan 2 anaknya. Juga ada saudara perempuannya dan 6 anak Wesen lainnya. Dia melihat 9 orang itu dibawa ke kamar tidur di belakang. Sejak itu dia tidak pernah melihat mereka lagi. Tidak ada yang tahu persis kejadian selanjutnya. Polisi juga mengklaim kalau mereka tidak mendengar suara tembakan. Kemudian Markus muncul kembali di pintu depan rumahnya dengan mengangkat tangannya dan di bajunya ada noda merahnya. Di depan rumah Markus telah dikelilingi oleh polisi dan anggota keluarga yang berteriak-teriak. Mereka berteriak ketakutan telah terjadi hal yang buruk saat Markus masuk kembali ke dalam rumah. Polisi pun memeriksa dan menemukan 9 tubuh yang sudah tidak bernyawa, termasuk 2 putri Markus dari pernikahannya dengan Elizabeth Wesen di kamar tidur yang penuh dengan peti mati. Setiap korban meninggal dengan luka di bagian matanya. Anak-anak Markus lainnya yang tidak berada di tempat kejadian semuanya selamat dari insiden tersebut. Pembela Markus dalam persidangan mengajukan pembelaan bahwa putri Markus, Sabrina Wesen, yang melakukan semua pembunuhan itu dan kemudian melakukan bundir. Senjata ditemukan di atas tubuh Sabrina. Juri tentu saja menolak pembelaan itu dan tetap menghukum Markus atas kejadian itu. Saat persidangan, banyak calon juri yang dibebaskan karena mengaku takut berada di ruangan yang sama bersama dengan Markus. Markus dihukum atas 9 tuduhan pembunuhan tingkat pertama pada 17 Juni 2005 dan juga dinyatakan bersalah atas 14 tuduhan pelecehan seksual terhadap putri dan keponakannya. Markus pun dijatuhi hukuman mati pada 27 Juni 2005 dan saat ini dia masih berada di penjara negara San Quentin. Awalnya anak Markus yang lolos dari peristiwa itu tetap membela ayahnya. Serofino Wesen mengatakan saat diwawancara oleh reporter TV lokal Alicia Sofios, dia bilang ayahnya adalah seorang ayah yang penyayang dan tidak pernah menyakiti anak-anaknya. Dia juga bertekad untuk membersihkan nama baik dari ayahnya. Tapi setelah bertahun-tahun setelah kejadian itu, mulailah mereka sadar kalau perbuatan ayah mereka selama ini salah. Seperti dikutip dalam wawancara dengan ABC News, menyebutkan kalau ayah mereka adalah seseorang yang psikosis, penuh delusi, dan narsistik. Alicia Sofios sendiri melihat anak-anak dari Markus dan merasa kasihan. Mereka tidak punya uang dan tidak pernah bersekolah. Lalu dia menawarkan mereka untuk tinggal bersama di apartemennya. Alicia bahkan menganggap mereka adalah satu keluarga. Dia juga menulis satu buku tentang kisah hidup mereka yang diberi judul Where Hope Begins. Anak gadis dari Markus mengingat ayahnya mengajari mereka pelajaran Alkitab tentang mencintai. Ayahnya juga menyebutkan kalau tindakan pelecehan itu adalah bentuk cinta yang normal antara ayah dan anak. Gypsy dan Keani Wesen mengatakan kepada ABC News bahwa ayah mereka mulai menyentuh tubuh mereka secara seksual saat mereka berusia 8 tahun. Mereka pikir perbuatan itu tidak salah, karena apa yang mereka lihat dan tahu sejak lahir keadaannya sudah seperti itu. Ketika ditanya, kenapa ibunya tidak menghentikan pelecehan itu, Keani menjawab bahwa dia merasa kalau ibunya tidak berdaya, dan juga ibunya sudah bersama dengan ayahnya sejak dia masih kecil. Jadi pemikirannya sudah terjebak di dalam hal yang sama. Psikiater Edward Hallowell yang juga seorang direktur Hallowell Center di New York menyaksikan wawancara anak-anak Wesen itu. Dia mengatakan Markus menggunakan rasa takut sebagai alat manipulasinya. Pada dasarnya yang dia lakukan adalah menciptakan rasa takut itu. Dia menggunakan rasa takut untuk membuat anak-anaknya bertindak sepenuhnya yang bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. Psikiater Edward Hallowell juga menyatakan begitu hebat kendali ayahnya atas pikiran dari anaknya sehingga dia bisa
mengirim anaknya ke dunia luar untuk bekerja, tetapi mereka tidak melaporkan kekacauan yang terjadi di rumah dengan polisi. Satu kata untuk menggambarkan kasus ini, memuakkan. Ya, rasanya muak banget setelah tahu kasus ini dengan detail. Kok bisa ya seorang ayah melakukan hal seperti ini ke anak-anaknya sendiri? Kalau menurut kalian, gimana setelah mendengarkan kisah ini? Tulis ya nanti di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video berikutnya.